Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elinda Solihah yang telah memberikan kita waktu, yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang motivasi konsumen. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Selain itu ada beberapa pendapat tentang motivasi. Yang pertama yaitu menurut American Encyclopedia, motivasi adalah kecenderungan atau suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Yang kedua, menurut Merle J. Moskowitz, motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi sebenarnya yang merupakan pelajaran tingkah laku. Yang ketiga, menurut Edwin B. Filippo, motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus itu tercapai. Pada intinya, dari tiga pendapat tersebut intinya yaitu sama. Motivasi itu dapat disimpulkan bahwa sebagai pemberi daya, penggerak yang menciptakan kegairaan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, terintegrasi, dan dengan segala upayanya untuk mencapai sebuah tujuan, di mana ketika tujuan tersebut dicapai maka akan timbul sebuah kepuasan. Suatu kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Suatu kebutuhan yang tak terpuaskan menciptakan tegangan yang merangsang dorongan yang ada di dalam diri individu yang bersangkutan. Dorongan inilah yang menimbulkan suatu perilaku pencairan untuk menemukan tujuan tertentu yang apabila dicapai itu akan memenuhi kebutuhan itu dan mendorong ke arah pengurangan tegangan. Perilaku konsumen yang termotivasi dipakarsai oleh pengaktifan kebutuhan atau pengenalan kebutuhan. Kebutuhan atau motif diaktifkan ketika ada ketidakcocokan ini meningkat. Hasilnya itu pengaktifan suatu kondisi kegairahan yang diacu sebagai dorongan. Semakin kuat dorongan, maka semakin besar pula urgensi respon yang dirasakan. Konsumen selalu dihadapkan pada persoalan biaya atau pengorbanan yang akan dikeluarkan dan seberapa penting produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Oleh karena itu, konsumen akan dihadapkan pada persoalan motivasi atau pendorong. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai sebuah tujuan. Maka dengan adanya motivasi tersebut, maka seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sebuah kepuasan. Jadi motivasi di sini adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Apabila kita menerima motivasi sebagai suatu pengaruh terhadap tingkah laku, dan bahwa bagian terbesar pada pengaruh ini terhadap tingkah laku manusia yaitu pemenuhan dan kebutuhan dasar, maka kita akan berusaha mengetahui apakah yang menjadi kebutuhan dasar kita. Yang kedua yaitu tujuan motivasi konsumen. Tujuan motivasi konsumen yaitu satu, meningkatkan kepuasan, yang kedua mempertahankan loyalitas, yang ketiga efisiensi, yang keempat efektivitas, dan yang kelima yaitu menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen dengan konsumen. Motivasi konsumen yang dilakukan oleh produsen sangat erat sekali hubungannya dengan kepuasan konsumen. Untuk itu perusahaan itu harus selalu berusaha untuk membangun kepuasan konsumen dengan berbagai cara. Di antaranya itu mengetahui nilai yang didapat oleh konsumen. Yang kedua, meningkatkan penawaran, dan yang ketiga yaitu tingkat kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan mengetahui respon konsumen terhadap suatu produk. Apakah ia senang atau kecewa terhadap produknya. Yang kedua yaitu tentang dinamika motivasi. Kebutuhan yang dirasakan dapat diaktifkan dengan cara yang berbeda, yang salah satunya sebenarnya bersifat fisiologis. Rasa haus atau lapar merupakan contohnya. Manusia juga memiliki kapasitas untuk berpikir tentang objek yang tidak hadir dalam waktu dekat atau membayangkan konsekuensi yang diinginkan dari tindakan tertentu. Proses berpikir itu dapat menggairahkan sebuah keinginan. Kebutuhan yang diaktifkan akhirnya menjadi diekspresikan dalam perilaku
dan pembelian serta konsumsi dalam bentuk dua jenis manfaat, yaitu manfaat utilitarium dan manfaat hedonik atau pengalaman. Agar pemberian motivasi itu berjalan dengan lancar, maka ada sebuah proses motivasi yang jelas. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan. Perusahaan harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai, baru kemudian konsumen itu dimotivasi ke arah itu. Yang kedua yaitu tentang mengetahui kepentingan. Perusahaan harus bisa mengetahui keinginan konsumen yang tidak hanya melihat kepentingan perusahaan. Yang ketiga itu meningkatkan komunikasi efektif. Melakukan komunikasi dengan baik terhadap konsumen, yaitu agar konsumen dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka dapatkan. Yang keempat, integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan kepentingan konsumen. Tujuan perusahaan adalah untuk mencari laba serta perluasan pasar, sedangkan tujuan individu konsumen adalah pemenuhan kepuasan dan kebutuhan. Yang kelima yaitu fasilitas. Perusahaan harus memberikan fasilitas agar konsumen mudah mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dian Lestari. Langsung saja. C. Kekuatan, arah, dan konflik motivasi. 1. Kekuatan motivasi. Motivasi adalah dorongan dari individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi muncul karena kebutuhan yang disarankan, yang dirasakan. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara seharusnya dirasakan yang sesungguhnya dan yang sesungguhnya dirasakan. Analisis psikologi memperlihatkan bahwa kegiatan manusia termasuk perilaku membeli diarahkan kepada pemuasan kebutuhan. Motivasi bagi tindakan diperoleh dari ketegangan yang terkumpul guna memuaskan kebutuhan yang seringkali terdapat di bawah batas kesadaran. Apapun tindakan seseorang adalah diarahkan untuk mengurangi ketegangan yang sedang dialami. Motivasi merupakan tenaga penggerak dari diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Tenaga penggerak ini ditimbulkan oleh tekanan keadaan, tekanan yang tidak menyenangkan yang muncul sebagai akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semua individu mempunyai kebutuhan, hasrat, dan keinginan. Dorongan dari bawah sadar individu untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh kebutuhan menghasilkan perilaku yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan sehingga akan menimbulkan keadaan yang lebih menyenangkan dalam dirinya. Arah motivasi. Motivasi konsumen bertujuan pada 1. Meningkatkan kepuasan, 2. Mempertahankan loyalitas, 3. Efisiensi, 4. Efektivitas, 5. Menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. 3. Konflik motivasi. Konflik motivasi adalah pertentangan untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Dari tahun ke tahun, pandangan mengenai konflik berubah-ubah. Mulai dari konflik itu harus dihindari sampai akhirnya konflik menjadi sebuah hal yang biasa saja, bahkan dibutuhkan oleh dalam perusahaan atau organisasi. Sementara itu, motivasi dipahami sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan kekuatan perilaku sukarela. Menunjukkan dalam penelitian konflik di organisasi yang ia kaji ternyata memiliki pengaruh yang positif.
terhadap kinerja para karyawan. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi di perusahaan tersebut membentuk pola pikir positif seperti timbulnya kedisiplinan, saling memahami satu dengan lain, dan sebagainya. Pola pikir ini timbul karena adanya pengelolaan konflik yang baik dan manajer dari perusahaan tersebut. Dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa mengelola suatu konflik dan perusahaan organisasi butuh manajer yang mampu mengelola konflik tersebut dan menjadikan sumber motivasi untuk karyawan. Poin D, teori-teori kebutuhan. Teori Eric Alderfer. Alderfer setuju dengan teori Maslow bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki, akan tetapi hierarki kebutuhannya meliputi 3 perangkat kebutuhan, yaitu A. Eksistensi. Ini merupakan kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, air, udara, upah, dan kondisi kerja. B. Keterkaitan. Ini merupakan kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat. C. Pertumbuhan. Ini merupakan kebutuhan di mana individu merasa puas membuat suatu kontribusi yang kreatif dan produktif. Untuk menerapkan segmentasi dan positioning hampir sama dengan teori Maslow, karena teori ini merangkum 5 tingkat hierarki kebutuhan menjadi 3 tingkat saja. 2. Teori 2 faktor dari Herzberg. Herzberg mengembangkan dari kepuasan yang disebut teori 2 motivasi. 2 motivasi itu dinamakan faktor yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang puas. 3. Teori M.C. Cleland. Kebutuhan yang dipelajari melalui kehidupan dalam suatu budaya. Seseorang belajar tentang kebutuhan dengan mempelajarinya. M.C. Cleland mengajukan 3 kebutuhan yang mempelajari melalui kebudayaan, yaitu berprestasi, berafiliasi, dan berkuasa. Untuk mengukur perbedaan individu dalam kehidupan berprestasi telah digunakan tes apersepsi tematis. Ialah tes proyektif yang digunakan dalam riset Cleland untuk menemukan kebutuhan seseorang akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. 4. Konsep Islam tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan, di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan, dan perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam konsep Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah atau tujuan syariah. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia atau maslahah al-ibad. Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang dimiliki maslahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia. Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan atau utility seperti memiliki barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Kepuasan ditentukan secara subjektif. Tiap-tiap orang memiliki
atau mencapai kepuasan menurut ukuran dan kriterianya sendiri-sendiri. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu adalah didorong karena adanya keinginan dalam sesuatu itu. Jika sesuatu itu dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi sesuatu itu. Dalam konteks ini, konsep maslahah sangat tepat untuk diterapkan. Menurut Syabiti, maslahah adalah pemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan manusia di dunia ini diperoleh pahala atau kehidupan akhirat. Syabiti membedakan maslahah menjadi 3, yaitu kebutuhan, perlengkapan, dan perbaikan. Khalaf memberikan penjelasan mengenai maslahah sebagai berikut, bahwa tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah terwujudnya kemaslahan umum. Dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat daruriyah, hajiyah, dan tasyniyah. Telah terpenuhi berarti telah nyata kemaslahan mereka. Seorang ahli hukum yang muslim tentunya mensyariatkan hukum dalam berbagai sektor kegiatan manusia, merealisasikan pokok-pokok daruriyah, hajiyah, dan tasyniyah bagi perorangan dan masyarakat. Lebih jauh, Khalaf mengatakan yang penting dari 3 tujuan pokok itu adalah daruri dan wajib dipelihara. Haji boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum daruri, dan tasini boleh ditinggalkan apabila dalam menjaga merusak hukum daruri dan tasini. Jika semua barang dan jasa memiliki kekuatan untuk memenuhi elemen pokok daruri, telah dapat dikatakan memiliki maslahah bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting. Kebutuhan itu meliputi 3 rangkaian. A. Tingkat di mana 5 elemen pokok di atas dilindungi secara baik. B. Tingkat di mana 5 elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlindungan. C. Tingkat di mana 5 elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik. Semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan atau kualitas untuk melindungi, menjaga, dan memperbaiki atau salah satu darinya terhadap 5 elemen pokok, maka barang dan jasa tersebut memiliki maslahah. Seseorang muslim yang agamis didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki maslahah, tergantung pada tingkat di mana barang dan jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut. Barang jasa yang melindungi elemen ini akan lebih maslahah jika diikuti oleh barang jasa yang melindunginya atau menjaga barang atau jasa itu dari kemungkinan memperbaiki elemen pokok tersebut. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.